Sebelum jemaat meninggalkan gereja, pengkhotbah berkata, "Minggu depan saya ingin berkhotbah tentang dosa kebohongan. Untuk membantu Anda memahaminya, saya ingin Anda semua membaca Markus pasal 17. Pada hari Minggu berikutnya, ketika bersiap menyampaikan khotbahnya, si pengkhotbah berkata, "Saya ingin tahu berapa banyak di antara Anda telah membaca Markus 17. Semua orang mengacungkan jarinya. Pengkhotbah itu tersenyum dan berkata, "Markus hanya memiliki 16 pasal. Sekarang saya akan memulai khotbah saya tentang dosa kebohongan." Saudara, pasti kita semua pernah dan bahkan mungkin sering sekali berbohong. Tak jarang pula berbohong menjadi seperti kebiasaan yang dimaklumi dengan berbagai macam alasan. Sekalipun kebohongan melukai hati Tuhan, kita toh tetap saja melakukannya, bukan? Maka seperti cerita di awal tadi, kita akan belajar dari firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 9 dan 10. Ayat 9 berkata begini, "Jangan lagi kamu saling mendustai." Perintah Tuhan ke-8 juga tidak membolehkan kita untuk berdusta. Bicara tentang dusta, apa sih sebenarnya dusta itu? Dusta adalah kebohongan. Karena itu kita tidak boleh berdusta atau berbohong sebab dusta merupakan satu ketidaksetiaan terhadap Tuhan yang adalah kebenaran. Atas dasar inilah kita dilarang untuk berbohong sebab hal ini merupakan dosa. Sekalipun berdusta adalah dosa, banyak orang masih juga melakukannya. Mengapa sulit untuk jujur? Yang pertama, karena kejujuran kadang kurang dihargai. Yang kedua, kejujuran menimbulkan masalah, sedangkan kebohongan mendatangkan rasa aman. Rasa aman dari apa? Rasa aman dari mendapatkan hukuman. Saya teringat waktu masih di bangku SMP, demi menghindari hukuman, saya pura-pura sakit perut karena lupa membawa topi dan dasi untuk mengikuti upacara bendera. Dari perasaan malu, ada orang yang suka mengaku punya ini dan itu demi menjaga gengsi. Dari kerugian, seorang pedagang di pasar mengaku bahwa semua barangnya itu baru saja datang supaya bisa cepat laku. Dan rasa aman dari mendapatkan amarah. Seorang suami yang pulang larut malam karena hangout sama teman-temannya mengaku kerja lembur daripada mendapat amukan istri. Lalu yang ketiga, karena ingin menyenangkan orang lain. Seringkali kebohongan diciptakan untuk membuat lelucon atau menghibur pendengarnya. Tanpa disadari, banyak orang dididik untuk berbohong. Ini alasan yang keempat. Contoh saja, seorang ayah yang ditelepon oleh bosnya pada hari Minggu meminta anaknya berkata, "Bilang papa nggak ada di rumah ya." Contoh-contoh kebohongan yang saya sebutkan tadi dampaknya memang tidak melukai atau merugikan orang lain secara langsung. Tapi tetap saja itu semua adalah dosa. Jika ada kebohongan yang tidak melukai atau merugikan orang lain, maka ada kebohongan yang justru melukai atau merugikan orang lain. Alkitab mengisahkan sebuah cerita. Di Babel ada wanita yang sangat cantik dan saleh, namanya Susana, istri Yoyakim. Yoyakim ini sangat kaya dan di rumahnya itu ada sebuah taman yang luas. Karena mereka adalah keluarga terpandang, setiap orang yang punya perkara pergi kepada dua orang hakim yang sering mengadakan sidang pengadilan di rumah Yoyakim. Rupa-rupanya kecantikan Susana ini sangat memikat dua orang hakim itu. Dan dua hakim ini sepakat menemui Susana seorang diri. Jadi pada suatu hari Susana itu sedang berjalan-jalan di taman karena hari panas, ia lalu memutuskan mau mandi di taman. Dua orang hakim sudah bersembunyi di taman. Lalu Susana menyuruh kedua hambanya itu mengunci pintu-pintu taman. Ketika kedua hamba itu telah pergi, dua hakim ini keluar dan segera menemui Susana. Mereka meminta dia untuk menuruti keinginan mereka. Tapi Susana menolak. Ia lalu berteriak keras dan dua hakim pun teriak melawannya.
Mereka akhirnya sepakat bersaksi dusta agar Susana ini dijatuhi hukuman mati. Mereka berkata bahwa mereka melihat Susana itu sedang menjalin asmara dengan seorang pemuda di taman. Seluruh rakyat percaya dengan perkataan kedua hakim itu. Namun ada satu pemuda namanya Daniel yang mendapat hikmat Allah untuk menguji kebenaran kesaksian kedua hakim itu. Daniel meminta kaum tua-tua untuk memisahkan kedua hakim. Masing-masing ditanyai, di bawah pohon apa Susana dan pemuda itu bermesraan? Satu hakim menjawab, di bawah pohon getah yang kecil. Sementara hakim satunya menjawab, di bawah pohon berangan. Akhirnya kedua hakim itu diadili dan dihukum mati, sedangkan Susana selamat. Nah saudara, dari cerita ini kita bisa tahu betapa dusta sungguh sangat merugikan orang lain, bukan? Lalu bagaimana katanya dengan dusta yang dilakukan demi kebaikan orang lain atau yang kita kenal istilahnya white lie atau dusta putih? Sekalipun demikian tetap tidak boleh. Ada satu kisah dalam Perang Dunia Kedua. Ada seorang umat Buddha di Jerman yang menyembunyikan beberapa orang Yahudi. Kemudian ketika polisi rahasia Nazi yang disebut Gestapo datang dan menanyakan apakah ada orang Yahudi bersembunyi di sana, umat Buddha ini berkata, lihat saja sendiri. Jawabannya justru membuat para polisi itu meninggalkannya dan pergi. Jadi dalam situasi yang mendesak atau tegang seperti kisah ini, bagaimana respon kita? Para kudus mengajarkan agar kita berdiam diri atau menjawab dengan pertanyaan balik kepada orang yang bertanya. Saudara, kita adalah manusia baru. Maka seperti yang Paulus katakan bahwa kita harus menanggalkan manusia lama kita agar terus-menerus diperbarui. Karenanya, marilah kita belajar untuk meninggalkan dusta apapun alasannya. Sebab dusta adalah kekejian bagi Tuhan. Dusta adalah pekerjaan setan. Dusta mendatangkan murka Allah. Ingatlah kisah Tuhan yang menghukum mati seseorang yang bernama Akan, yang tidak jujur. Ingatlah kisah tentang Ananias dan Safira yang mendustai Roh Kudus. Selain itu, dusta membawa kemalangan, melumpuhkan kepercayaan, dan memecah atau merusak persahabatan, hubungan suami istri, memecah persaudaraan, pertemanan, sahabat, dan sesama. Sekali berdusta, saudara harus berupaya keras untuk membuat orang lain kembali bisa percaya lagi. Marilah kita belajar membiasakan diri untuk berkata jujur, apa adanya, tidak munafik, berkata yang benar dan tanpa tipu daya atau curang seperti yang Tuhan Yesus katakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Katakan ya jika memang ya, dan tidak jika memang tidak, bukan samar-samar atau kira-kira. Artinya suatu ya atau tidak yang benar, sungguh-sungguh, jujur, dan dapat dipercaya. Apa yang dikatakan sama dengan kenyataan atau kebenaran, atau dengan niat yang sesungguhnya dalam hati. Setan selalu berusaha meyakinkan manusia bahwa antara ya dan tidak, antara yang diperbolehkan dan yang dilarang, masih ada bentangan luas yang bersifat netral. Maka, ketika manusia telah terperangkap dalam bujukan setan itu, ia mulai menimbang-nimbang dan mencari akal untuk membenarkan keyakinan dirinya dengan berkata, ini kan gak merugikan orang lain. Ini toh belum dosa. Ini kan cuma dosa ringan dan bla 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 bla. Akibatnya manusia terbiasa mencari alasan untuk membenarkan dirinya sehingga menjadi tidak jujur. Dalam dusta yang kita katakan, sering kita mengucapkan hal-hal yang ditambah atau dikurangi atau bahkan hal-hal yang sebenarnya tidak ada atau tidak pernah terjadi.
marilah kita juga belajar meninggalkan dan membuang dusta yang tidak kita katakan. Dalam dusta yang tidak terkatakan, seringkali yang ada di pikiran kita bertentangan dengan perilaku kita. Contohnya, dalam sebuah rapat kita diam, seolah-olah kita setuju dengan keputusan yang dibuat. Padahal dalam hati kita nggak suka dengan keputusan tersebut. Nah saudara, sekalipun kita kurang dihargai atau mendapat hukuman, amarah atau malu atau kerugian, marilah kita mau berkomitmen kepada diri sendiri untuk belajar berkata jujur dan benar. Percayalah bahwa ketika kita terus melatih diri untuk berkata jujur, maka Tuhan sendirilah yang akan membela kita. Saya ulangi, Tuhan akan membela kita sehingga kita akan diluputkan dari rasa malu, hukuman, kerugian, dan amarah. Sebab dengan berkata jujur kita menyenangkan hati Bapa. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.